Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi. Dan mungkin malam ini biasa kita mengkaji tafsir, tapi kita akan membahas satu tema yang insyaallah bermanfaat bagi kita, tentang amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala 2 kali lipat. Jadi amalan ini kalau diamalkan maka pahalanya 2 kali lipat. Baik. Amalan apa saja ini yang kalau kita amalkan itu memiliki pahala 2 kali lipat ini? Ada beberapa hadis yang kita akan baca seputar amalan yang memiliki 2 pahala atau 2 kali lipat pahala ini. Hadis pertama, hadis ini dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Burdah dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun yu'tuna ajrahum marrataini." Ada 3 kelompok yang akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kata Nabi SAW, rajulun min ahlil kitab amana binabiyyihi wa amana bi. Seorang laki-laki dari ahli kitab, maksudnya dia dulunya Yahudi ataupun Nasrani, kemudian beriman kepada nabinya dan beriman kepada diriku. Maksudnya sebelumnya kalau Nasrani beriman kepada nabinya berarti beriman kepada Nabi Isa. Kemudian setelah itu masuk Islam, beriman kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dulunya Yahudi, beriman kepada Nabi Musa. Dan setelah masuk Islam beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli kitab yang masuk ke dalam Islam, yang sebelumnya beriman kepada nabi yang mereka anut dalam agama mereka, setelah masuk Islam kemudian beriman kepada nabi kita, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang kedua, wa rajulun mamluk adda haqqallahi wa haqqa mawali. Dan seorang budak yang menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tugas tuannya. Jadi walaupun dia budak, dia tetap melaksanakan hak kepada Allah azza wa jal dan juga hak kepada tuannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan itu terjadi, saya contohkan, di zaman Abdullah ibn Mubarak.
Jadi zaman Abdullah ibn Mubarak itu kan ulama dunia, dia orang kaya tapi juga seorang ulama. Bahkan dengan kekayaannya dia bisa menggaji ulama-ulama yang lainnya. Bahkan ulama yang digaji itu sampai 500 ulama oleh Abdullah ibn Mubarak itu. Jadi satu hari Abdullah ibn Mubarak ini safar ke Mekah, ya, dalam rangka melaksanakan haji sekaligus juga berniaga, karena dia seorang peniaga ulung. Lah kebetulan di Mekah ini terjadi paceklik, tidak hujan lama. Jadi ketika dia di Mekah itu, seluruh penduduk Mekah keluar untuk melaksanakan salat istisqa, salat minta hujan. Tapi tidak kunjung-kunjung turun hujan. Tak ada tanda pun setelah salat istisqa itu nampak mendung, ya tak ada. Awan pula makin putih. Tiba-tiba kemudian Abdullah ibn Mubarak melihat ada orang yang berkulit hitam masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dia salat 2 rakaat, kemudian mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba kemudian selang beberapa waktu dari dia mengangkat tangan dan berdoa, tiba-tiba turun hujan. Tentu Abdullah ibn Mubarak heran, ini orang satu Mekah istisqa tak turun hujan, kok orang ini pula satu orang yang berkulit hitam ini berdoa dengan doa dia tiba-tiba turun hujan. Penasaranlah Abdullah ibn Mubarak, siapa orang ini? Jadi diikutilah sama dia. Rupanya dia masuk ke salah satu gang dari gang-gang kota Mekah, kemudian masuk ke salah satu rumah. Setelah ditandai rumahnya, maka dia keesokan harinya ingin berjumpa dengan orang itu. Datang dia ke rumah tersebut yang sudah ditandai itu. Ketika diketuk, rupanya yang keluar lain pula orangnya. Jadi Abdullah ibn Mubarak bertanya, mana orang yang kemarin masuk ke rumah ini? Ciri-cirinya seperti ini, kulitnya hitam dan begitu seterusnya. Maka rupanya yang pemilik rumah ini mengatakan, aku adalah tuannya. Berarti yang kemarin masuk itu adalah budaknya. Makin takjub lagi lah Abdullah ibn Mubarak ini, bagaimana seorang budak bisa mustajab doanya. Jadi akhirnya kemudian dia pun, karena dia punya uang banyak Abdullah ibn Mubarak, dan mengatakan kepada tuannya, bagaimana kalau seandainya budakmu ku beli, sebutkan harganya berapa, saya tidak akan menawar. Kenapa kepikiran Abdullah ibn Mubarak ingin membeli budak itu? Dia ingin membawa dia ke Syam, ke Irak sana. Dia ingin mengenalkan kepada ulama-ulama Irak, salah satunya Fudail ibn Iyad dan yang lainnya, bahwa masih ada orang yang mustajab doa itu, dan dia seorang budak. Tetapi majikannya tidak mau. Alasan majikannya apa? Karena budakku ini soleh. Kalau siang dia tidak melupakan hak dia kepadaku, dan kalau malam dia tidak pernah melupakan haknya kepada Rabbnya, katanya. Tapi dengan desakan akhirnya mau juga dijual. Tetapi ini tuannya heran, kenapa dia mau sama budaknya? Budak yang lain kan banyak kan gitu. Kemudian setelah mengenalkan bahwa dia Abdullah ibn Mubarak, kagetlah tuannya. Karena siapa yang tidak kenal nama Abdullah ibn Mubarak? Cuman kadang-kadang orang tak kenal orangnya tapi kenal namanya kan itu. Setelah tahu bahwa yang meminta Abdullah ibn Mubarak, akhirnya tidak jadi dijual, dikasih cuma-cuma, suruh dibawa saja. Masalahnya budak ini heran, mau dibawa kemana saya ini? Sudah enak-enak di Mekah kan itu. Tiba-tiba diserahkan kepada orang lain. Majikannya menjelaskan bahwa orang yang membawamu itu bukan orang biasa, dia ulama besar, ulama dunia. Kemudian budak ini dibawa oleh Abdullah ibn Mubarak. Di tengah jalan tiba-tiba dia mengajak berhenti Abdullah ibn Mubarak dan meminta supaya diberikan waktu untuk melaksanakan sholat sunnah. Setelah dia berwudu, kemudian dia pun sholat sunnah. Entah dia berdoa apa dalam sholatnya, ketika sujud tidak bangun lagi, meninggal dia. Maka sedihlah Abdullah ibn Mubarak, gak jadi bawa orang keburu meninggal kan itu ya. Mungkin dalam doanya dia minta mati kan, gak tahu juga kan. Ini mustajab doanya. Tapi di sini syahidnya apa? Bagaimana seorang budak, walaupun dia budak,
dia tetap menunaikan haknya kepada tuannya dan juga tidak melupakan hak dia kepada Allah, maka budak seperti ini mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun addaba jariyatahu fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha. Ataupun seseorang yang memiliki budak perempuan kecil, kemudian dia rawat, dia kasih pendidikan, dia kasih adab, akhirnya setelah kemudian dewasa dia memerdekakan dan dia pun menikahinya, maka dia pun memiliki 2 pahala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Kata Nabi SAW, seorang yang lancar membaca Quran itu akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa dikelilingi para malaikat yang disebut dengan al-kiramil barara, yang mencari kebaikan, yang safar ke sana kemari mencari kebaikan. Maka orang yang mahir membaca Quran akan bersama para malaikat yang seperti ini. Tetapi kata Nabi SAW, orang yang membaca Quran kemudian dia terbata-bata, tertatih-tatih saking susahnya dia baca, kata Nabi SAW, lahu ajran, tetap dia dapat 2 pahala. Jadi orang yang membaca Quran mungkin dia baru belajar Iqra gitu ya, kemudian mulai merambah dia membaca Quran, agak sulit gitu ya. Lah ketika dia tertatih-tatih, terbata-bata karena sulitnya dia mengejah Quran itu, maka Rasul mengatakan orang yang seperti ini tetap dapat 2 pahala, pahala membaca dan pahala terbata-batanya itu. Dari sini ada faedah bahwa tidak ada ruginya orang membaca Quran. Walaupun umpamanya ada orang yang usianya sudah 50, 60, 70 tahun, mungkin dulunya nakal, tidak pernah belajar Quran, setelah tua baru kemudian hijrah ingin belajar, tidak ada masalah ya. Tidak ada yang telat dalam belajar Islam itu. Walaupun terbata-bata tetap dapat 2 pahala lagi ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis ini cukup panjang, dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tak apa kita baca. An Zainab imra'ati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma qala. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Kata Rasul, wahai kalangan perempuan, bersedekahlah kalian meskipun barang-barang perhiasan yang kalian pakai. Qalat, maka Zainab mengatakan, faraja'tu ila Abdillah, maka aku pun pulang menemui suamiku Abdullah bin Mas'ud. Kemudian fakultu, kukatakan, innaka rajulun khafifu dhatil yad. Kata Zainab, engkau ini pria yang fakir, yang miskin. Jadi istrinya kaya, suaminya miskin ya. Kemudian wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqati fa'tihi fas'alhu fa in kana dzalika yajzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Kemudian kata Zainab, engkau ini pria yang fakir, yang miskin. Lah barusan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami bersedekah. Temui dan tanyakan kepada Rasul soal sedekah kepadamu. Jika sedekah seorang istri kepada suami itu memadai, maka cukuplah bagiku bersedekah kepadamu. Tetapi jika tidak, ya aku salurkan kepada orang. Jadi Zainab ini setelah mendengar ceramah dari Rasul, sedekah kalian wahai para wanita dengan perhiasan yang kalian pakai. Pulang dia. Kebetulan suaminya lebih miskin dibandingkan dia.
Jadi dia ngomong sama suaminya, tadi barusan Nabi lo ngomong, kami para wanita disuruh bersedekah. Daripada sedekah kepada orang lain, saya sedekahkan aja kepadamu, kan itu. Kau suamiku. Tapi kau tanya dulu sama Nabi. Kalau kata Nabi SAW, ya sudah, nggak usah cari orang, kan, sama kamu aja, kan begitu. Tapi kalau kata Rasul tidak memadai, ya sudah, saya serahkan ke orang. Nah, itu ceritanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud ini akhirnya berangkat menemui Nabi SAW. Setelah menemui Nabi SAW, akhirnya kemudian Rasul bertanya soal masalah ini. Rupanya Nabi SAW memanggil Zainab soal tadi dan mengatakan, qala imra'atu Abdillah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuma ajrani ajrul qarabati wa ajrus sadaqati. Di ujung hadis, saya tidak baca semua karena panjang. Maka Zainab pun kemudian menemui Nabi SAW bertanya soal sedekah pada suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Zainab lewat Bilal bin Rabah, katakan kepada Zainab, istri daripada Abdullah bin Mas'ud itu, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala sedekah, dan yang kedua, pahala menjaga kekerabatan, silaturahim. Ya, jadi tidak masalah kalau takdirkan pamannya antum dapat janda kaya, kan itu ya. Antum miskin pula, istrinya pula kaya. Ya, jadi kita kerja sana sini, istri kasihan. Sudahlah bang, nggak usah kerja. Ya, nih saya ada uang, mau bagus jualan aja. Jadi saya sedekahkan, saya bantu. Ya, jadi istri membantu suami. Akhirnya dengan modal dari istri itulah kemudian oleh suami digunakan untuk usaha. Lah istri yang memberikan modal kepada suami dalam rangka sedekah membantu suami, ini dapat 2 pahala. Itu maksudnya, dapat 2 pahala. Tapi kalau istrinya kaya, kalau istrinya nggak kaya, antum peloroti ya sama aja. Nggak boleh, kan itu. Karena ada suami zalim itu, kan, peloroti istrinya. Udahlah itu, nggak usah pakai kalung, udah pakai jilbab, kan nampak juga kau pakai cadar gitu ya. Bagus, jual aja lah itu kalung antingnya semua tuh. Taib, ini hadis yang ke-3. Hadis yang ke-4 dari Amr ibn As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berhukum dalam satu perkara, kemudian dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Kalau benar, dapat 2 pahala. Karena seorang hakim ini biasanya ketika dimutuskan sesuatu, kan, dia pakai insting dia, kan itu ya. Ketika mecahkan kasus, pokoknya orang kalau sudah sering menangani kasus, kan pasti akan tahulah ada pirasat-pirasat yang kita tidak tahu, mereka tahu. Ya. Ada juga yang dimaksud di sini, artinya seorang mujtahid, bukan seorang hakim dalam pengadilan, tapi seorang mujtahid. Mujtahid itu artinya yang mengeluarkan fatwa, seorang ulama. Dan syarat-syarat mujtahid itu ada dalam ilmu usul gitu ya. Jadi kalau seorang mujtahid beristihad salah, tetap dapat 1 pahala. Tapi kalau dia benar, dapat 2 pahala. Kalau kita benar aja nggak dapat pahala, apalagi salah dapat dosa. Ini kan ranahnya para mujtahid, ulama-ulama yang memang sudah mumpuni ilmunya. Kemudian juga hadis yang berikutnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innar rajula ya'mal al-amala wa yusirruhu." Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki melakukan sebuah perbuatan dan dia merahasiakan, merahasiakan perbuatannya, wa yusirruhu, dia rahasiakan tuh perbuatannya. Fa idza tala alaihi sarrahu." Kemudian apabila amalannya itu diketahui orang lain, dia gembira
karena orang lain dapat manfaat karena mengetahui tentang dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, lahu ajran, orang itu dapat dua pahala, ajrus sir wa ajrul alaniyah. Dia mendapatkan dua pahala, pahala merahasiakan amalannya dan pahala amalan yang dilakukannya secara terang-terangan yang dicontoh orang lain. Tetapi maksudnya di sini kalau memang riwayat ini memang diperselisihkan, ada yang mengatakan lemah riwayatnya, tapi secara makna benar ya. Jadi kalau seandainya kita ini sudah berusaha untuk bersedekah, bertahun-tahun antum sedekah ke masjid, orang nggak tahu ya. Yang tahu tuh antum dengan bendahara saja, dan masjid terus saja terbangun, orang pun bingung dari uang dari mana nih. Satu RT tidak tahu, padahal antum yang mendanai pembangunan masjid itu. Allah takdirkan pula bocorlah rahasia bendahara ini, mungkin salah ngomong, terlontar pula nama antum ke warga, ketahuan warga. Tapi kemudian setelah ketahuan menjadi contoh, akhirnya mereka ikut-ikut nyumbang juga kan. Lah kalau antum kemudian tidak merasa ujub, tidak merasa ria, tidak merasa sum'ah gitu ya, ya intinya hanya bersyukur, alhamdulillah rupanya perbuatan saya dicontoh orang, maka dapat dua pahala. Tapi kalau jadi ria, jadi ujub, jadi takabur, ya hilanglah pahalanya kan itu ya. Maksudnya ya sebaiknya namanya sedekah itu tetap harus dirahasiakan. Kalaupun kemudian nampak kepada orang lain, ya itu sebagai contoh saja supaya diikuti orang. Ini hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kharaja rajulan fi safarin fa hadaratis shalah wa laysa ma'ahu ma' fatayammama sa'idan tayyiban fa shallaya thumma wajada al-ma' fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalik fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladzi lam yu'id asabta as-sunnah wa ajza'atka as-salatuka wa qala lilladzi tawadda'a wa 'adalaka al-ajru marrataini. Jadi kisahnya ada dua orang laki-laki safar, datang waktu salat nih, mau wudu tak ada air, akhirnya dua-duanya tayamum dan dua-duanya sholat. Selepas tayamum kemudian sholat, kemudian melakukan perjalanan, baru sebentar nemu air pula. Akhirnya yang satu lebih memilih mengulang sholatnya, dia ambil air wudhu kemudian sholat lagi. Yang satu tidak mengulang karena sudah cukup dengan tayamum tadi. Jadi dua orang ini sampai kepada Nabi SAW menceritakan kondisi safarnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada yang tayamum dan tidak mengulang solat, asabta sunnah wa aza'atka salatuk, engkau sudah mencocoki sunnah solatmu sah. Kemudian Rasul mengatakan kepada yang mengulang solatnya karena tayamum, tiba-tiba mendapatkan air, dia ulang solatnya, dia ulang wudunya, kata Rasul, adapun kamu dapat dua pahala, pahala dengan tayamum tadi kemudian solat, dan pahala mengulang wudu kemudian solat. Ya, ini juga orang yang termasuk mendapatkan dua pahala. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, atau Ubay ibn Ka'ab menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bima'in fatawadda'a marratan. Kata Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW minta diambilkan air, lalu beliau berwudu satu kali, artinya kumur-kumur satu kali gitu ya, cuci muka satu kali, cuci tangan satu kali ya. Faqala, maka Rasul mengatakan, hadza wazifatul wudu, atau qala wudu man lam yatawaddahu lam yaqbalullahu lahu salatan. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan setelah dia berwudu satu kali, kata Rasul, ini adalah kewajiban wudu. Atau beliau mengatakan wudu yang Allah tidak akan menerima salat seseorang kecuali dengannya. Artinya dalam basuhan wudu itu yang wajib satu kali. Adapun tambahan 2 ataupun 3 itu sunnah
Itu maksudnya ya. Jadi yang wajib itu 1 kali basuhan. Jadi kalau antum berwudu mulut berkumur-kumur 3 kali gitu atau mencuci tangan 3 kali, sebenarnya wajib satu kali. 2 sampai ketiga itu sunnah saja. Makanya Rasul mengatakan hadza wazifatul wudu, kata Rasul, inilah yang wajib dari wudu. Kemudian Nabi SAW wudu lagi. Kemudian Rasul berwudu marrataini 2 kali basuhan. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan hadza wudu'un man tawaddahu a'tahu Allahu kiflaini minal ajri. Kata Nabi SAW, inilah wudu. Maksudnya 2 kali ini yang kalau seandainya orang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kalau 2 kali basuhan berarti pahalanya 2 kali lipat gitu ya. Kemudian Rasul SAW berwudu menggunakan 3 kali basuhan. Maka Rasul mengatakan hadza wudu'i wa wudu'ul mursalina min qabli. Inilah cara wuduku dan cara wudu para nabi sebelumku. Berarti kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih, maka lebihkan dalam basuhan. Tetapi tidak boleh menambah juga dari 3 basuhan. Karena ada hadis yang mengatakan faman zada faqad asaa wa zalama. Siapa yang menambah dari 3 basuhan, dia telah salah dan telah berbuat zalim. Karena sudah menyelisih sunnah. Berarti maksimal basuhan dalam wudu itu 3 kali, yang wajib 1 kali. Bisa dipahami ya? Ya, ini dia juga diantara amalan yang memiliki 2 pahala. Kemudian juga hadis yang lain, hadis dari Wathilah ibn Asqa radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma fa adrakahu kana lahu kiflani minal ajri fa in lam yudrikhu kana lahu kiflun minal ajri. Dari Wathilah bin Asqa radhiyallahu an, barang siapa yang menuntut ilmu dan ia dapat ilmunya, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau barang siapa yang menuntut ilmu tidak dapat ilmunya, tapi dia sudah berusaha menuntutnya, tetap dapat 1 pahala. Nah, itulah bedanya orang belajar datang ke majelis ilmu, yang satu tidur, yang satu enggak tuh. Ya, jadi bedanya di situ ya. Kalau yang datang ke majelis taklim dia tidak tidur, berarti dapat ilmu dia kan? Pulang dapat 2 pahala. Pahala datang belajar dan pulang bawa ilmu. Tapi kalau yang datang kemudian tidur, ya pahalanya dapat pahala menuntut ilmu, pulang tak dapat apa-apa. Kan itu. Tapi tetap dapat pahala. Jadi walaupun ngantuk-ngantuk tidak apa-apa lah. Yang penting datang aja. Tapi jangan bawa bantal sama kasur aja. Itu pindah rumah. Jadi intinya bahwa siapa yang menuntut ilmu dapat pula dia, dapat 2 pahala. Berarti pahala menuntut dan pahala ilmunya kan ini. Tapi kalau menuntut ilmu gak dapat apa-apa, ya tetap dapat pahala karena dia sudah berusaha menuntut ilmu. Ini juga diantara amalan-amalan yang memiliki 2 pahala. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang berikan contoh yang baik, tiba-tiba contoh yang kita contohkan itu diikuti orang, maka kita mendapatkan pahala dari yang kita contohkan, dan kita mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh kita tanpa mengurangi pahala orang yang mencontoh kita sedikit pun. Artinya kita dapat 2 pahala, pahala kita sendiri dan pahala yang mencontoh kita. Makanya penting kita ini memberikan contoh yang baik supaya diikuti orang. Kalau seandainya 1 orang saja yang mencontoh kita, itu sudah dapat 2 pahala. Cemana yang mencontohnya umpamanya banyak orang, ya hitung saja kan begitu. Nah, ini juga diantara amalan-amalan yang mendapatkan 2 pahala, bahkan lebih kalau yang seperti ini ya. Kemudian juga hadis yang lainnya, hadis tentang keutamaan memberikan iftar kepada orang yang berpuasa.
Ya, kata Nabi SAW, man fattara as-saim kana lahu ajru saimin ghairi an yang qusa min ajrihi syai'un. Siapa yang memberi makan orang yang sedang puasa, makan iftar, bukan siang-siang dikasih makan, berdosa lah. Maksudnya kalau sudah datang waktu iftar, kemudian kita kasih makan tuh, maka kita dapat pahala dia. Jadi sama-sama kita puasa, antum puasa Ramadan, kemudian tetangga juga puasa Ramadan, pas iftar kita ajak makan di rumah kita. Jadi kita sudah dapat pahala puasa kita sendiri, kita ngasih iftar juga dapat pahala puasa orang lain, 2 kali lipat lah kita dapat pahala tuh. Nah, ini juga diantara amalan-amalan yang juga berpahala. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, muttafaqun alaihi, Nabi SAW mengatakan, lil abdil mamluki lil al-muslih ajran walladhi nafsi Abi Hurairah biyadi laulal jihad fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, kalau ada seorang budak yang dimiliki tuannya dan soleh memiliki 2 pahala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau bukan karena jihad, haji atau berbakti kepada orang tua, lebih baik aku jadi budak tapi berbuat baik kepada tuannya. Dan berbuat baik kepada tuannya, arti melaksanakan hak tuannya dan juga melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla sebagaimana penjelasan yang pertama tadi. Kemudian dari Salman ibn Amir dari Nabi SAW qala, as-sadaqatu alal miskin sadaqatun wa hiya ala dzirrahimi ithnatani sadaqatun wasilah. Kata Salman ibn Amir dari Nabi SAW, ia bersabda, sedekah kepada orang miskin itu bernilai sedekah, tetapi sedekah kepada kerabat bernilai 2, karena dia mendapatkan sedekah dan mendapatkan silaturahim. Berarti di sini banyak amalan-amalan yang memiliki 2 pahala. Itulah hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin mendapatkan 2 pahala, maka beramalah seperti yang disabdakan Nabi SAW tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.